Kita beralih ke informasi mancanegara pemirsa. Mulai hari ini Kerajaan Inggris Raya dipimpin oleh Raja Charles III. Penobatan Raja Charles III akan dilakukan hari ini pukul 10 waktu London. Hari ini Raja Charles III akan resmi dikukuhkan sebagai penguasa baru monarki Inggris oleh Dewan Aksesi di Istana St. James, London, Inggris. Selain di depan Dewan, pengukuhan Charles sebagai raja juga akan dilakukan di depan publik, tepatnya di balkon Istana St. James. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris, prosesi pengangkatan raja di dalam disiarkan secara langsung. Sementara itu, kemarin Raja Charles III menyampaikan pidato resminya sebagai raja, dan dalam pidatonya, Charles menyatakan kesiapannya untuk meneruskan tugas mendiang Ratu Elizabeth. I speak to you today with feelings of profound sorrow. Throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother, was an inspiration, an example to me and to all my family. And we owe her the most heartfelt debt any family could owe to their mother, for her love, affection, guidance, understanding, and example. Queen Elizabeth was a life well lived, a promise with destiny kept, and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today. Terkait dengan pengukuhan Pangeran Charles sebagai raja, sudah bergabung bersama kami Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris, Desra Percaya. Selamat sore, Pak Desra. Selamat pagi dari London, Mbak Deta, Mas David. Di sana pagi dan sebentar lagi juga akan dimulai ya Pak, pengukuhan Raja Charles III. Bagaimana situasi Inggris saat ini jelang pengukuhan? Ini memang salah satu tahap ya yang harus dilalui untuk peresmian secara resmi ada Raja Charles III. Tapi juga perlu diingat bahwa suasananya masih berkabung ya. Agak mendung, agak dingin 19 derajat, dan juga kalau lihat dari suasana kota-kota di Inggris, terutama London tempat saya tinggal, agak sepi, masyarakat masih berkumpul di Buckingham Palace, kemudian masih meletakkan bunga, demikian juga kalau kita lihat berita di TV atau berita lainnya di Balmoral di Skotlandia, kemudian juga di Windsor Castle. Jadi suasananya masih bergabung meskipun saat ini sudah menjadi suatu kewajiban ada upacara resmi untuk pengukuhan raja baru secara resmi. Jadi tetap bergabung dan juga sudah disampaikan dalam waktu 10 hari ke depan. Namun nanti ada kewajiban termasuk dari KBRI untuk menaikkan bendera penuh ya, karena untuk menghormati naiknya bertahtanya Raja Charles III, dan besok pukul 1 bendera kita turunkan lagi setengah tiang karena memang suasananya masih berkabung. Oke, kemarin juga Pangeran Charles yang sebentar lagi akan menjadi Raja Charles III ini sudah menyampaikan pernyataan resminya terkait dengan kepergian mendiang Ratu Elizabeth. Bagaimana pemerintah Indonesia melihat momen ini yang Pangeran Charles mengatakan bahwa akan melanjutkan kerja-kerja Ratu Elizabeth ketika nanti menjadi raja? Betul sekali. Kalau kita lihat memang raja sekarang menyebutnya Raja Charles III, bukan Prince Charles lagi. Beliau kan juga memiliki perhatian terhadap isu lingkungan hidup, dan juga beberapa kali termasuk sudah pernah juga bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Jadi kami yakin meskipun Raja Charles ini bukan atau tidak memiliki otoritas untuk terlibat langsung dalam pemerintahan, dalam melakukan tugas-tugas pemerintahan, tapi sebagai monarki, sebagai kepala negara, saya yakin sepenuhnya memiliki perhatian yang besar terhadap Indonesia, khususnya terhadap isu-isu yang menjadi kepentingan kita bersama. Lantas bagaimana sosok dan kiprah Raja Charles selama mendampingi Ratu Elizabeth sebelum akhirnya dia menjadi raja yang sesungguhnya? Iya ya, kalau kita baca nih atau kita ikuti ini kan putra mahkota yang menantinya paling lama ya, 70 tahun menunggu. Memang ada tantangan tersendiri bagi Raja Charles III
untuk bisa memenuhi harapan masyarakat Inggris seperti yang telah dilakukan dengan sangat-sangat baik oleh ibundanya, Ratu Elizabeth II. Dan kecintaan rakyat Inggris terhadap Ratu Elizabeth itu terlepas dari beliau sebagai ratu, tapi juga sebagai individu. Karena perubahannya luar biasa, pengalaman hidupnya luar biasa, dan juga perubahan yang beliau lakukan. Misalkan, membayar pajak. Ini kan jarang ya, baru pertama kali membayar pajak. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, Ratu Elizabeth atau raja-raja ratu sebelumnya, itu kalau ketemu rakyat biasa dari jauh ya hanya dada-dada. Nah, beliau ini, Ratu Elizabeth merubah cara itu dengan kontak langsung dengan rakyat, salaman misalkan, ini kan luar biasa. Nah, yang juga kemarin dilakukan oleh Raja Charles III adalah kejutan juga itu. Kemarin di depan Buckingham Palace ketemu masyarakat dan ada satu warga negara yang menjadi viral ya. Karena dia menanyakan boleh nggak saya mencium pipinya, oleh Raja Charles dibolehkan. Ini luar biasa. Jadi saya juga melihat Raja Charles akan mencoba meniru style ibunya dan juga yang memang tampaknya sudah mulai merubah diri untuk lebih dekat dengan rakyatnya seperti yang dilakukan oleh ibunya. Oke, ini menarik ya, meniru gaya almarhum dari Ratu Elizabeth, khususnya tentang kedekatannya dengan rakyat. Nah, bagaimana antusiasme warga Inggris, kemudian mungkin warga Indonesia di sana, Pak, melihat momentum kenaikan Pangeran Charles menjadi Raja Charles III? Ya, kalau dari masyarakat Inggris secara umum kita tahu ya dengan sejarah beliau, terutama perkawinannya, dan juga kalau saya ngobrol sama orang Inggris, saya sih masih suka sama Diana, misalkan itu masih ada rasa seperti itu, ada ya, itu faktanya demikian. Tapi faktanya juga Raja Charles merubah diri, itu juga diapresiasi oleh rakyat Inggris. Nah, kalau masyarakat Indonesia ini karena secara umum ada sekitar 10.000 warga negara atau masyarakat Indonesia atau diaspora yang tinggal di Inggris, mereka juga dengan cara-cara mereka sendiri melakukan penghormatan, baik melalui sosial media, ada yang kirim bunga, kirim kartu dan sebagainya di berbagai tempat di kota masing-masing. Itu mereka lakukan. Jadi ini juga yang saya lakukan sebagai bagian dari wakil dari presiden ataupun wakil negara. Saya juga sudah diinstruksikan oleh pusat untuk mengirim bunga dan mengirim kartu atas nama pemerintah Indonesia. Jadi semuanya itu menyampaikan duka cita dan turut bergabung. Baik, tadi menarik sekali bahwa kisah cinta Raja Charles dan Lady Diana ini memang sampai saat ini masih menarik rasa penasaran ya kita semua. Lantas apa tantangan yang mungkin akan dihadapi Raja Charles III nantinya selama menjabat untuk menarik perhatian ataupun hati masyarakat Inggris? Susah ya saya menjawabnya, tapi yang saya lihat misalkan sekarang kan sudah ada, ini kebesaran juga dari Ratu Elizabeth ya, misalkan memberikan izin kepada Camilla untuk menjadi Queen Consort ya, jadi ratu pendamping ya. Ini kan luar biasa. Dan kita lihat juga bagaimana kemarin secara sabar Raja Charles dan Queen Consort menemui masyarakat. Jadi mungkin bukan dengan kata-kata, bukan dengan janji. Kalau kata-kata sudah ya, Raja Charles menyampaikan loyalty, love, and duty kepada rakyat Inggris. Tapi yang saya yakin dan saya sudah mulai melihat akan beliau lakukan langsung. Yaitu kembali lagi kemarin adalah mendatangi rakyat, salaman, dan mau dicium. Pengalaman saya sendiri, Mbak Deta, kalau ketemu dengan royal family, itu protokolnya ketat banget, Mbak. Okay. Ingat ya, nggak boleh foto, don't take any picture. Oke, padahal kita pengen ya. Tapi we have to be very professional. Kemudian juga dibilang, jangan pernah mengulurkan tangan untuk salaman kecuali royal family yang mengulurkan tangan. Tapi mungkin dengan perubahan yang dibawa oleh Ratu Elizabeth, saya juga sangat terkejut. Misalkan saya bertemu dengan Royal Princess Anne, beliau tuh salaman. Saya juga agak khawatir, kita salamannya lama misalkan. Saya juga bertemu dengan Prince Andrew, Princess Sophie, kemudian juga Princess Beatrice.
salamannya lama. Jadi ini perubahan yang dikenalkan, dibawa, dan saya yakin akan diteruskan oleh Raja Charles III dalam hal royal family membawa dirinya kepada masyarakat. Baik, baik. Kita harapkan perubahan yang terjadi juga berdampak positif ya, khususnya bagi hubungan antara Indonesia dan Inggris. Terima kasih Pak Desra Percaya sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Selamat sore waktu Jakarta.